Inilah utusan Rob alam semesta. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang akan menjadi Rasul, rahmat bagi alam semesta. Cerita Kak Ade. Guys, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Gratis loh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghil al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghil al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Adik-adik, anak-anak soleh dan solehah dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu semangat dalam kebaikan. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Adin ingin menyajikan sebuah kisah yang menarik kepada adik-adik semua, yaitu tentang masa remaja Nabi kita Muhammad SAW. Di masa remaja Nabi habiskan untuk mengembala kambing dan belajar berdagang loh adik-adik semua. Ya, di usia 12 tahun Nabi diajak oleh paman beliau. Ada yang tahu siapa? Ya, diajak oleh paman Abu Thalib untuk membawa dagangan, ikut berdagang ke Syam dengan teman-teman yang lainnya. Nah, saat berjalan di perjalanan, ya, sampai di sebuah tempat yang bernama Busra. Di situ ternyata ada seorang pendeta atau rahib yang bernama Bahira. Bahira melihat dari kejauhan sebuah rombongan yang dinaungi oleh awan. Adik-adik tahu, setiap Nabi berjalan itu ada awan yang menaunginya loh, yang berada di atasnya untuk melindungi Nabi dari terik matahari. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan Bahira melihat pepohonan yang di sekelilingnya dan batu bebatuan itu bersujud kepadanya. Wallahu alam seperti apa kala itu. Nah, kemudian Bahira tergopoh-gopoh lari menuju rombongan yang ada nabinya itu. Kemudian diraihlah dua tangan Nabi. Dilihat tangannya, kemudian Bahira mengatakan, inilah utusan Rob alam semesta. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang akan menjadi Rasul, rahmat bagi alam semesta. Abu Thalib kaget. Dari mana engkau tahu? Abu Thalib bertanya kepada Bahira. Aku mengetahui dari kitab yang aku punya, dari kitab suci yang aku punya. Aku melihat tadi ketika kalian berjalan, pohon dan bebatuan bersujud kepadanya.
pohon dan bebatuan tidak akan bersujud kepada seseorang yang bukan nabi. Ini pasti nabi. Nah, kemudian Bahira melanjutkan, dan aku mengetahui tanda kenabian bahwa di belakang punggung rawannya ada daging sebesar apel. Nah, jadi nabi itu di bawah punggungnya ada daging yang sebesar apel, ya. Seperti apa kita tidak tahu, dan dikelilingi bulu-bulu yang halus. Itu tanda-tanda itu ada di kitab suci Bahira. Kitab suci Injil yang disampaikan atau dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam bahwa kelak akan datang Nabi akhir zaman bernama Ahmad. Namanya, kemudian ayahnya siapa, kemudian diasuh oleh siapa, ya, kemudian yatim atau tidak, itu ada di kitab suci mereka Bahira. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian Bahira berpesan, engkau harus cepat kembali pulang ke Makkah. Karena orang-orang Yahudi jika tahu bahwa anak ini adalah utusan akhir zaman, bahwa anak ini adalah Nabi yang akan memimpin alam semesta ini, memimpin umat ini, akan dibunuh. Karena mereka tidak mau Nabi terakhir muncul dari kalangan luar mereka. Orang-orang Yahudi tidak ingin Nabi akhir zaman itu muncul dari golongan di luar mereka. Inginnya dari golongan mereka. Nah, kemudian Abu Thalib pun mengiyakan pulang kembali ke Makkah untuk tidak melanjutkan perjalanannya ke Syam. Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi berdagang adik-adik. Nabi juga mengembala kambing. Nabi pernah mengembalakan kambing dari Bani Sa'ad, ya, diupah dengan beberapa kirot, ya, mata uang waktu itu. Nah, kemudian di usianya 25 tahun, Nabi dipercayakan untuk membawa dagangannya milik siapa yang menjadi istri Nabi? Ada yang tahu? Milik Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini adalah orang yang kaya raya, teman-teman. Orang yang kaya. Rumahnya saja di tengah kota, tidak jauh dari Ka'bah. Kalau teman-teman, adik-adik pernah umroh atau haji, itu yang sekarang tempat rumahnya, bekas rumahnya Khadijah adalah ketika keluar dari terakhir sa'i. Dari tempat Marwah keluar, ada tempat yang gundukan itu, itulah tempat di mana dulu Ibunda Khadijah, rumah Ibunda Khadijah. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW ditemani oleh seseorang kepercayaan dari Ibunda Khadijah. Ada yang tahu siapa? Namanya Maisarah. Kira-kira nih, Maisarah ini laki-laki atau perempuan adik-adik? Ada yang tahu? Laki-laki atau perempuan ya? Maisarah. Nah, mungkin banyak yang menebak Maisarah adalah perempuan. Tapi di sini ada laki-laki adik-adik. Nah, kemudian berangkatlah Nabi bersama Maisarah membawa dagangannya Ibunda Khadijah. Ketika pulang, Nabi dan Maisarah membawa keuntungan yang melimpah. Hal ini membuat Ibunda Khadijah takjub atas keberhasilan Nabi menjualkan barang dagangannya. Belum pernah Khadijah mendapatkan keuntungan yang lebih besar, melebihi keuntungan yang dibawa oleh perdagangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Khadijah, Ibunda Khadijah jatuh hati kepada Nabi Muhammad. Kemudian
menyatakan ingin dinikahi. Apakah Nabi mau menikahi Khadijah? Ibunda Khadijah menawarkan. Ternyata Nabi pun menerimanya. Hal ini disampaikan oleh seseorang yang menyambungkan atau menyampaikan pesan dari Ibunda Khadijah kepada Nabi Muhammad. Siapa dia? Dia adalah Nafisah binti Muniyah. Disampaikan, apakah engkau mau menikah dengan Ibunda Khadijah? Nabi kemudian mau. Di usia 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Ibunda Khadijah yang usianya 40 tahun. Nah, masa remaja Nabi ini dihabiskan untuk berdagang, untuk mengembala kambing. Nabi mempunyai sifat jujur adik-adik, sehingga dipercaya oleh orang-orang semuanya. Kalau orang itu menitipkan barang, pasti yakin kepada Nabi Muhammad pasti akan utuh, pasti Nabi bisa dipercaya. Ya. Jadi Nabi pun ketika mau hijrah ke Madinah, banyak barang-barang, banyak uang yang dititipkan oleh Nabi, kemudian dititipkan kepada Ali untuk disampaikan kepada pemiliknya. Allahu Akbar walillahilham. Jadilah anak-anak soleh dan solehah yang jujur, sehingga kelak nanti besar seperti Nabi dipercaya oleh banyak orang. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Anda semua, adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Kak Ade.